Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8 siswa-siswi SMP Tegamel Akhlak. Apa kabarnya semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajar meskipun pandemi COVID-19 masih terjadi. Semoga kalian dan keluarga kalian, Miss Tami dan keluarga Miss Tami dapat terlindungi dari berbagai penyakit apapun. Oke, anak-anakku sekalian, ketemu sama Miss Tami dalam pembelajaran matematika kelas 8. Kali ini menggunakan YouTube. Setelah pekan kemarin, kita menggunakan Google Meet. Oke, anak-anakku sekalian, jika nanti ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan ada hal-hal yang ingin kalian catat, silahkan dicatat, karena pastinya setelah ini akan ada latihannya ya. Oke, anak-anakku sekalian, kita mulai saja pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian dapat mudah memahami pembelajaran pada kali ini. Kita lanjut ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan meneruskan materi yang kemarin kita pelajari di Google Meet, yaitu mengenai sistem koordinat. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dalam masalah kontekstual. Contohnya adalah siswa dapat menentukan posisi titik dalam koordinat kartesius, siswa dapat menentukan posisi titik terhadap titik acuan 0,0, dan siswa dapat menentukan posisi titik terhadap titik acuan A, B. Memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini kita sudah pernah ya belajar sewaktu kalian di SD, yaitu tentang kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita akan mencari titik koordinat dari masing-masing titik yang ada di layar kalian, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Hal yang perlu diingat adalah jika ke kanan bernilai positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif ya. Nah, seperti misalnya di sini adalah sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X yang mendatar berpotongan dengan sumbu Y yang tegak. Di satu titik ini disebut titiknya dengan nama titik 0,0 atau titik pusat. Sekarang kita akan menentukan titik koordinat untuk titik A di sini ya. Nah, kita lihat A kan di sini ya. Berarti dari titik pusat ke A gesernya ke sebelah kanan, maka X-nya adalah positif 2 dari sini, kemudian ke atas Y-nya positif, jadi 2,6. Sekarang kita lihat B. Nah ya, penulisannya adalah selalu sumbu X terlebih dahulu, baru sumbu Y. Sekarang titik B, nah titik B ke kiri ya, berarti dia negatif 5, kemudian Y-nya ke atas, positif 5, berarti titik koordinat B adalah negatif 5,5. Nah, sumbu X-nya sama, terlebih dahulu ditulis, baru sumbu Y. Sekarang C ke kiri, negatif 6. Dan Y-nya pun ke bawah, jadi negatif 4, sama-sama negatif. Selanjutnya titik D. Titik D adalah X ke kanan. Ke kanan berarti positif 3. Dari 3, terus Y-nya ke bawah, yaitu negatif 5. Maka titiknya adalah 3, negatif 5. Jangan lupa penulisan sumbu X terlebih dahulu, baru sumbu Y. Jadi X, Y. Nah, selanjutnya adalah memahami kuadran 1 sampai dengan kuadran 4. Jadi di bidang koordinat kartesius ada istilah kuadran. Ini masih sama. Jadi ada kuadran 1 sampai dengan kuadran 4. Kita lihat kuadran 1. Di mana letak kuadran 1? Ini adalah kuadran 1. Kuadran 1 terletak di sisi sebelah sini, maka sisinya adalah X yang positif dan Y yang positif. Bisa dilihat dari titik A, ya, sumbunya X positif, koordinatnya Y-nya juga positif. Maka kuadran 1 terletak di koordinat X positif dan koordinat Y positif. Sekarang kuadran 2, nah kuadran 2 terletak di X yang negatif dan Y-nya positif koordinatnya. Sekarang kuadran ke-3. Nah, kuadran 3 di sini terletak di X yang negatif dan Y-nya yang negatif. Ya.
min 7, min 4. Sekarang kuadran 4, maka yang terakhir ada di sebelah sini, dia terletak pada koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Maka disimpulkan bahwa kuadran 1 terletak di X positif, Y positif, kuadran 2 terletak di X negatif, Y positif, kuadran 3 terletak di X negatif, Y negatif, kuadran 4 terletak di X positif dan Y negatif. Jangan sampai tertukar ya. Selanjutnya adalah garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, ini X sejajar berarti yang sejajar dengan sumbu X, maka gambarnya semua mendatar. Karena garisnya yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Seperti itu. Kita lanjut dengan selanjutnya adalah memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0. Kita ibaratkan titik 0,0 disebut di sini dengan nama pos utama. Pos utama ini kita sebut sebagai titik asal 0,0 atau titik acuan 0,0. Maka kita akan lihat titik-titik yang lain. Coba kita lihat pos 1. Pos 1 terhadap titik utama atau pos utama atau titik asal. Kita lihat ya. Ada pos 2 dan ada tenda 1. Maka pos 1 terletak di sebelah kanan dari pos utama. Berarti ini adalah 5, X-nya 2, Y-nya positif 5. Kemudian yang kedua adalah pos 2. Pos 2 di bawah nih, berarti pasti Y-nya negatif dan dia terletak di sebelah kiri dari pos utama. Maka X-nya pun akan negatif. Ya, X-nya min 3, Y-nya min 5. Tenda 1. Tenda 1 di sini yang 0 adalah X-nya ya, karena di sini X-nya tetap. Y-nya adalah 8. Jadi titiknya adalah 0,8. Ini adalah posisi titik terhadap titik asal 0,0. Sekarang posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Sekarang kita pindah pos utamanya ke titik A, B, di mana titiknya adalah min 4,4. Kita lihat ya. Nah, kalau pos utama terhadap titiknya adalah min 4,4. Kita akan cari titik posisi pos 1, kemudian ada pos 2, dan ada tenda 1, titik koordinat pos 1, pos 2, dan tenda 1 terhadap pos utama min 4,4. Ada dua cara. Yang pertama menggunakan gambar. Kita coba pos 1. Pos 1 ini kalau dari gambar ada di sebelah kanannya pos utama. Maka sudah pasti X-nya, karena letak geser ke kanan ya, ke kanan dia X-nya pasti positif. Nah, kita lihat ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini udah sejajar ya di sini. Pos 1-nya berarti 8. Sekarang kita lihat pos 1 terletak, kalau kita jajarkan di sini, terletak di atas ya dari pos utama. Maka dia positif Y-nya karena ke atas. Jadi satu kotak doang nih. Berarti Y-nya adalah 1. Maka titik koordinat pos 1 terhadap titik pos utama adalah min 8,1. Selanjutnya kita coba pos 2. Nah, pos 2 kalau dari sepintas gambar letaknya di bawah dari pos utama. Maka kita bisa pastikan kalau di bawah X-nya Y-nya pasti negatif karena letaknya di bawah pos utama. Kita hitung ya ke bawah dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini sudah sejajar ya sama titiknya. Berarti ke bawahnya atau ke bawahnya dia adalah negatif 9. Sekarang pos 2 kalau dari sepintas itu letaknya di sebelah kanan dari pos utama. Maka sumbu X-nya pasti positif. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini udah sejajar ya, 9. Maka titiknya adalah 9 di koma min 9. Berarti titiknya adalah 9,9, titik pos 2 terhadap pos utama. Selanjutnya adalah tenda 1. Nah, tenda 1 di sini ya, kita lihat dari sepintas tenda 1 terletak di sebelah kanan dari pos utama.
maka kita pastikan kalau X-nya adalah positif. Kita lihat ya tanda 1. Pasti di bawah. Dari pos utama berarti dia Y-nya pasti negatif. Dan X-nya dia terletak di sebelah kanan dari pos utama. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ini udah sejajar 12. Ke bawahnya 1, 2, 3, 4. Oke, maka koordinat tanda 1 terhadap pos utama adalah 12, min 4. Ini harusnya min 4 ya, nggak kelihatan minusnya. Kita lanjut. Nah, itu tadi adalah menggunakan gambar ya. Kita menggunakan hitungan sekarang. Pos utama 4,5, pos 1 4,5 tadi yang di sini ya, yang di awal. Kemudian pos utamanya 4,4. Maka titik acuannya posisi pos 1 terhadap pos utama adalah kita kurangin pos 1 4 dikurang negatif 4. Y-nya adalah 5 dikurang 4. Maka hasilnya adalah 8,1. Selanjutnya pos 2. Pos 2 adalah 5,5 ini ya, 5, min 5. Pos utamanya tetap min 4,4. Nah, ini kita kurang 5 dikurang min 4 jadi positif 9. Y-nya min 5 dikurang 4 jadi min 9. Maka posisi pos 2 terhadap acuan adalah 9, min 9. Kita lanjut ya. Ini soalnya, titik apa saja yang ada di koordinat 3,5? Titik 3,5 berarti titik 3,5, 35 berarti A ya. Kemudian kita cek min 5 adalah titik E. Satu lagi 3, min 3 adalah titik G. Maka jawabannya adalah D. Lanjut. Soal nomor 2, ini adalah titik gambar di atas adalah menunjukkan aliran yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat dimulai dari titik A sampai dengan titik M. Sebutkan kuadran berapa saja yang mengikuti aliran sungai dari titik-titik tersebut. Kita mulai dari A, ini adalah A di kuadran berapa? 2, ini ke kuadran 1, kemudian pindah ke bawah di kuadran 4, baru ke kuadran 3. Maka jawabannya adalah D. Ya, kita lanjut. Ini adalah amati gambar di atas, tentukan koordinat titik A, B, C, D terhadap titik G. Nah, titik G di sini kita akan cari titik koordinat A, B, C, D terhadap titik G. Maka kita hitung saja ya, tidak usah pakai gambar. Sekarang koordinat A adalah min 7, min 7, min 7,7. Berarti titik D-nya adalah 6,2. Kita cari sumbu X-nya dulu. Ini min 7 sama 6. Berarti min 7 dikurang 6. Berarti min 13. Y-nya 7 dikurang 2. Jadi 5. Berarti koordinat titik A adalah min 13,5. Sekarang D. D-nya adalah 6 dikurang min 6, dikurang 6, jadi min 12. Kemudian Y-nya adalah 4 dikurang 2, jadi min 12,2. Nah, ini udah ketahuan jawabannya adalah A. Kita lanjut. Kemudian ini adalah gambar di samping, amatilah gambar di samping, sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D pada titik acuan 0,0. Ini mudah ya. Titik A, berarti di sini ya, 3,5. Titik B di sini berarti min 8,5. Nah, dari sini udah ketahuan jawabannya. Titik C adalah min 8, min 3. Dan titik D adalah min 3, min 3. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, jawabannya B. Oke, kita lanjut yang soal terakhir. Amatilah gambar di samping garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Yang sejajar sumbu X berarti yang lurus mendatar ya. Jawabannya adalah A, B, dan C, D. Jawabannya C. Oke. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya dengan baik. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.